syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya, karunia-Nya, kuasa-Nya, serta kasih sayang-Nya, sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya jamuan Allah Subhanahu wa taala, tentunya di bulan-bulan yang mulia, di hari-hari yang mulia, dan di saat-saat yang mulia seperti ini, di bulan Ramadan 1442 Hijriah ini. Alhamdulillah. Tak lupa kita lantunkan salawat dan salamnya Allah. Mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada kedua hasanah kita, teladan kita sepanjang masa, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, pada para tabi'atnya, yang mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak kita semuanya diakui menjadi umatnya, juga menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Ramadan yang dinanti telah kembali. Ramadan yang diminta telah ada. Ramadan yang kita rindukan sedang berjalan. Ramadan yang kita tunggu sedang melaju. Oleh karena itu, mari kita sama-sama memaksimalkan, memanfaatkan waktu demi waktunya untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siangnya dengan siam, malamnya dengan qiyam, dan berbagai macam aktivitas apapun tentunya untuk bisa menghidupkan dan untuk bisa menjadikan diri kita, memantaskan diri kita untuk mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, sebagaimana sabdanya. Ramadan tentunya tidak akan jauh daripada yang namanya 3 hal. Penguatan ibadah yang pertama, yang kedua pendekatan diri kita dengan mushaf, basah lisan kita dengan Al-Quran. Yang ketiga, hidup, senang, dan betah berlama-lama di masjid. Oleh karena itu, izinkan kami saat ini menyampaikan kultum terkait bagaimana menjadikan Ramadan adalah momentum emas untuk bisa menghidupkan masjid. Hadirin yang berbahagia, masjid adalah tempat terindah yang ada di muka bumi ini. Masjid adalah rumah Allah. Masjid adalah tempat kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita muhasabah, tempat kita sujud berlama-lama di masjid. Tempat kita memohon ampunannya, serta tempat kita untuk bisa memintakan berbagai macam hajat kepadanya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menghidupkan masjid. Mari kita sama-sama meramaikan masjid, khususnya di bulan ini yang bulan penuh agung, bulan penuh rahmah, dan bulan penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah SAW telah mencontohkan berbagai macam aktivitas ubudiyah, ibadah, terutama contoh yang real adalah dalam pelaksanaan sholat. Sebagaimana sabdanya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihatku sholat. Bacaannya, gerakannya, dan lain sebagainya, sehingga kita bisa mengikuti sampai saat ini sholat yang dimana Rasulullah mengerjakan sholat tersebut. Kita sebagai umatnya yang mengaku cinta kepadanya, tentunya sebagai laki-laki utamanya adalah bagaimana kita bisa mengikuti, meneladaninya untuk bisa sama-sama datang ke masjid dan bisa melaksanakan, menunaikan sholat tepat pada waktunya 5 waktu di masjid terutama. Ketika Allah memanggil dengan suara muadzin, hayya 'alas shalah, maka jawab hati kita, labbaik Allah. Itulah contoh bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan, menjadikan pusat masjid adalah pusat ibadah. Dalam hal kedua, pusat pendidikan. Sudah sangat jelas Rasulullah mengajarkan pada kesemuanya di masjid, tentunya mengajarkan sahabatnya dengan berbagai macam keilmuan, talaki Al-Quran, berbagai macam ilmu akidah, ibadah, sosial, tata negara, bahkan untuk hal siasat dan perpolitikan pun Rasulullah mengajarkan di masjid salah satunya, sehingga dikenal dari masjid membentuk sebuah peradaban. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita semuanya yang tercantum dalam surat At-Taubah ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Al-ayat sadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, tentunya memakmurkan masjid adalah meramaikan masjid, bukan dengan nyanyian-nyanyian, bukan dengan hal-hal maksiat, kan tapi bagaimana memakmurkan, menghidupkan masjid dengan berbagai macam aktivitas ubudiyah, juga bagaimana bisa menjaga sarana dan prasarana yang ada di masjid untuk mendukung kita bisa berlama-lama tinggal di masjid. Di bulan ini, di Ashr al-Awakhir, di 10 hari akhir terakhir bulan Ramadan, Rasulullah mengajarkan kita pun untuk bisa berlama-lama tinggal di masjid dengan i'tikaf namanya. Mari kita sama-sama rencanakan di mana akan kita i'tikaf dan di mana kita akan memaksimalkan potensi ataupun waktu duduk kita, munajat kita, tilawah kita, dan di masjid mana. Maka mari kita sama-sama siapkan hal itu. Pun juga Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil kiamah, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun yata'allaku qalbuhu fil masajid, yaitu seseorang yang terpaut hatinya, yang condong hatinya kepada masjid, rindu dengan masjid, senang di masjid, dan lama betah untuk tinggal di masjid. Tentunya dengan ibadah, tentunya dengan tilawah, dengan dzikir, salat, dan berbagai macam aktivitas apapun yang bisa mendukung kita untuk bisa berlama-lama di masjid. Maka salah kalau seandainya yang mengatakan bahwasanya teroris adalah orang yang senantiasa gemar ke masjid, teroris adalah orang yang memakmurkan masjid. Salah besar. Kenapa? Allah menyebutkan di sana, innama ya'muru masajidallahi man amana billah, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dan 2 rukun iman ini ada disebutkan adalah menjadi kunci pokok utama rukun iman yang kita imani, yang rukun iman yang 6 tersebut. Sebelum terakhir, barangkali ada tips dari saya untuk menyampaikan bagaimana kita bisa menikmati masjid, bisa untuk mencintai masjid, dan bisa merasa memiliki bahwasanya kita ikut andil
dalam memakmurkan masjid. Tentunya tidak hanya dari segi pembangunan, dari segi sarana prasarana, juga dari segi untuk kita menghidupkan masjid itu sendiri. Ada 3 tips. Tips yang pertama adalah melibatkan semua unsur komponen masyarakat, terutama pemuda. Kenapa? Karena kita banyak sering menemukan di salah satu masjid atau bahkan di banyak masjid yang termasuk kepada struktur organisasi masjid hanya segelintir orang, bahkan di keluarganya sendiri. Sehingga apa? Sehingga sangat disayangkan, pasti ia akan merasa memiliki masjid tersebut adalah hanya segelintir orang saja. Sangat disayangkan. Mari kita sama-sama perbaiki hal itu, rangkul masyarakat sehingga apa? Semua merasa memiliki ikut andil dalam pembangunan, dalam menikmati masjid, juga bahkan menghidupkan masjid. Dan kenapa dengan pemuda? Ingat, pemuda adalah harapan bangsa. Pemuda adalah puncak kebangkitan umat. Dan di tangan pemuda, insya Allah kejayaan Islam akan kembali. Semangat pemuda akan menghidupkan seluruh tatanan masyarakat. Terutama di masjid yang menjadi sebuah peradaban yang akan kelak menjadikan bahwasanya tonggak kejayaan Islam akan kembali dari apa yang mereka cinta kepada masjid tersebut. Pemuda saat ini harusnya bagaimana mereka bisa menghidupkan masjid tersebut dengan apa? Tentunya sebagai muadzin, tentunya sebagai imam. Berikan kesempatan buat mereka untuk bisa mengembangkan potensinya. Kenapa? Karena kalau seandainya orang tua dia sudah betah di masjid, itu sudah masanya, sudah waktunya. Bukan hal luar biasa, tapi itu hal biasa. Akan tapi jikalau pemuda dia sebagai muadzin, dia sebagai imam, bahkan dia sebagai untuk bisa menggerakkan dan bisa mengkaji, mengaji, bahkan untuk menghidupkan masjid, itulah hal luar biasa. Kenapa? Karena pemuda banyak nafsu yang ada pada dirinya. Yang kedua, tips untuk bisa menghidupkan masjid adalah ciptakan ataupun adakan kajian yang semenarik mungkin. Alhamdulillah kita banyak menyaksikan saat ini masjid penuh dengan kajian. Orang-orang pemuda, jiwa-jiwa pemuda, bapak-bapak, anak-anak ikut andil di sana. Menghidupi masjid dengan kajian. Kenapa dan kajian? Karena dengan kajian akan menghidupkan pemahaman. Pemahaman akan menghidupkan sebuah keyakinan, keimanan. Sehingga ruhiyah, kemudian jasadiyah, dan hamasah tentunya semangat akan timbul di sana. Alhamdulillah dengan kajian, berbagai macam kajian-kajian keislaman saat ini. Dengan berbagai macam metode. Ada sebagai misalnya contoh baik subuhan. Ada yang contohnya dengan yang tidak memakai gamis seperti ini. Dengan menyesuaikan komunitas, dia menyesuaikan tingkat zaman. Itu salah satu contoh adalah bentuk bagaimana seorang da'i bisa masuk kepada kalangan masyarakat ataupun kepada komunitas tersebut. Sehingga kajian itu bisa menarik dan bisa menjadikan betah berlama-lama di masjid. Sehingga keimanannya tumbuh dan tentunya kalau keimanannya tumbuh, maka semangat untuk beribadah, semangat untuk memberikan manfaat pada yang lainnya akan tumbuh juga di sana. Tips yang ketiga adalah gunakan media sosial. Tak bisa dipungkiri saat ini manusia ataupun zaman saat ini adalah sudah banyak tentu dengan dibantukan dengan yang namanya media sosial. Facebook kah, Instagram kah, ataupun media sosial yang lainnya. Sehingga keberadaan masjid, sehingga aktivitas di masjid, sehingga kehidupan di masjid bisa langsung orang lain bisa saling melihat dan saling bisa meniru. Sehingga kebaikan-kebaikan tersebut dijadikan sebagai ladang untuk kita semuanya, untuk ladang kebaikan. Dan salah satunya ini pun adalah bagian daripada media sosial untuk bisa bagaimana kita saling tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, untuk bisa kita berlama-lama di masjid, menghidupi masjid, dan merasa memiliki bahwasanya kita adalah bagian orang-orang yang disebutkan oleh Allah SWT yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut pada selain apapun kecuali pada Allah SWT. Itulah mereka orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjidnya Allah SWT. Mudah-mudahan kutum yang singkat ini ada manfaatnya khususnya buat yang menyampaikan, juga buat pemirsa yang menyaksikan saat ini. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan waktu yang ada di bulan yang mulia ini, di bulan yang agung ini, dan sama-sama
ingin berlama-lama betah di masjid dengan tilawahkah, dengan dikirkah, dengan salawatkah, dan berbagai macam aktivitas apapun untuk bisa lama-lama di masjid, dan kita bisa memaksimalkan 10 terakhir nanti untuk bisa beriktikaf di masjid, tentunya di masjid yang semuanya kita udah punya rencana dan planningnya masing-masing. Imanan wahtisaban. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kurangan. Jazakumullah pada semuanya. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita semuanya dipantaskan untuk bisa menggapai derajat la'allakum tattaqun. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان صيام ودعاء رمضان أمان وصفاء رمضان صيام ودعاء رمضان أمان وصفاء